Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, jaga kesehatan dalam suasana seperti ini. Pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang pembangunan. Jadi mata kuliah tentang masalah-masalah di negara berkembang ini secara umum akan fokus pada materi besar tentang pembangunan yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam beberapa kajian-kajian yang lebih spesifik seperti isu-isu ya, seperti kemiskinan, seperti konsep MDGs, SDGs dan seterusnya gitu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas, saya akan menyampaikan secara singkat apa yang dimaksud dengan pembangunan. Nah, pembangunan pada dasarnya adalah satu upaya yang dilakukan oleh sebuah negara dalam rangka untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan begitu. Dia umumnya sesuatu yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, dengan pertumbuhan ekonomi, dengan indikator-indikator sosial, politik, ekonomi dan lain-lain begitu. Nah, dalam dunia internasional, konsep pembangunan umumnya seringkali dikaitkan dengan proses modernisasi, yaitu proses yang dilakukan oleh sebuah negara dari masa tradisional yang lebih bersifat mengandalkan segala sesuatu yang sifatnya manual, yang sifatnya seperti pengelolaan sesuatu yang sifatnya manual kepada sesuatu yang lebih advance begitu, termasuk penggunaan teknologi. Nah, secara singkat ada beberapa indikator yang biasanya digunakan dalam proses pembangunan. Yang pertama, biasanya orang akan mengukur pembangunan dari pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata setiap masyarakat yang ada di negara tersebut. Kemudian tingkat konsumsi, semakin tinggi tingkat konsumsi sebuah masyarakat di sebuah negara, maka dianggap semakin sejahtera ya, karena ada income yang mereka dapatkan dan kemudian ada income yang bisa mereka keluarkan gitu ya, sebagai bagian dari konsumsi yang mereka lakukan. Kemudian pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandar udara, sekolah, terus kemudian penggunaan teknologi informasi gitu ya, satelit dan segala macamnya. Nah, meskipun juga mencakup hal-hal yang lain, misalnya sekolah, berapa banyak sekolah yang mereka miliki, seberapa kualitas sekolah yang mereka miliki, jumlah guru, jumlah rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan, angka literasi, seberapa banyak orang-orang yang bisa membaca di sebuah negara, kemudian angka kematian, semakin rendah angka kematian sebuah masyarakat di sebuah negara, maka semakin dianggap sebagai negara yang berhasil melakukan pembangunannya begitu. Nah, dalam proses ini ada beberapa faktor yang menentukan berhasil ataupun tidaknya, atau efektif ataupun tidaknya sebuah proses pembangunan yang dilakukan oleh sebuah negara. Yang pertama, faktor itu terkait dengan kemampuan dari elit-elit dominan yang ada di negara tersebut. Umumnya pembangunan akan terhambat jika elit-elit politik dan ekonomi di sebuah negara tidak mempunyai kemampuan maupun mereka punya kepentingan yang lebih dominan untuk kepentingan kelompok pribadi maupun kelompok daripada untuk kepentingan negaranya. Nah, biasanya akan menghambat proses pembangunan sebuah negara. Yang kedua, ketersediaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, kedua hal ini saling terkait satu dengan yang lain, meskipun tidak semua negara yang tidak memiliki sumber daya alam kemudian otomatis tidak mampu melakukan pembangunan di negaranya.
kita bisa lihat dari banyak contoh negara-negara yang justru tidak memiliki sumber daya alam yang banyak mampu bangkit. Di dekat-dekat Indonesia misalnya kita bisa ambil contoh Singapura gitu ya, sebuah negara yang sangat minim sumber daya alam tetapi memiliki sumber daya manusia yang besar, yang berkualitas sehingga mereka mampu melakukan pembangunan yang efektif. Kemudian yang ketiga, faktor yang sangat menentukan pembangunan adalah kapasitas institusi sebuah negara dalam memobilisasi ataupun memaksimalkan sumber daya alam maupun manusia yang mereka miliki. Semakin efektif ataupun semakin besar kemampuan mereka untuk memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki, maka semakin besar peluang keberhasilan negara tersebut dalam melakukan pembangunan mereka. Dan yang keempat, ini terkait dengan banyak aspek, gitu ya, aspek yang lebih luas, yaitu terkait dengan sikap, etos kerja maupun budaya masyarakat secara umum yang ada di wilayah ataupun negara tersebut. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Selanjutnya kita akan teruskan di diskusi berikutnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.